Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, di mana saja pun berada, baik yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di darat, di laut, dan di mana saja pun berada, yang saya kasih di dalam nama Bapa Yosua Amasya Elohim. Biarlah pada hari ini, hari yang diberkati oleh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada hari Minggu ini, kita semua dilindungi, dijaga oleh campuran tangan dari Bapa Yosua Amasya Elohim, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai langit, bumi, neraka, bahkan surga. Dan akan Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh akan menciptakan bumi yang baru. Bapak Ibu sekalian, saudara, saudari, teman-teman, masih ada waktu dan kesempatan ini. Biarlah kita mempergunakan untuk demi nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, karena kepadanya lah kita memuji dan menyembah kepadanya. Jikalau Bapak, Ibu, saudara sekalian, teman-teman masih bernapas hingga saat ini, itu karena anugerah firman yang Bapak Ibu masih terpelihara oleh Bapa Yesua Amasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus, hingga sampai pada saat ini. Semuanya itu bukan karena kehebatan kekuatan kita umat manusia, tetapi semuanya karena anugerah, karena campuran tangan dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita masih berada hingga saat ini. Kita harus patut mengucap syukur itu karena kita kasihan kepada saudara, teman-teman, keluarga kita, mereka yang terbaring di rumah sakit, di mana saja pun berada, mereka merasa kesakitan. Tetapi sayang, orang-orang yang masih sehat tidak mengucap syukur atas anugerah dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus masih berikan kepada mereka. Malahan mereka berbalik dan menghina Tuhan Yesus Kristus, menghina Roh Kudus, menghina Bapa Yahweh, bahkan menghina kerajaannya juga. Jikalau orang-orang seperti itu tidak mau bertobat dan berbalik, maka mereka akan dibinasakan di dalam api neraka. Sebelum kita berbicara tentang alam roh, marilah kita melihat kebenaran firman yang pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 18. Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Jikalau Bapak, Ibu, saudara sekalian sudah mendapatkannya, marilah kita membaca kebenaran firman. Karena kebenaran firman ini yang menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu, di dalam membaca kebenaran firman, kita harus berdoa. Tetapi ada dua cara orang berdoa. Bisa berdoa secara mulut bersuara, bisa berdoa secara roh dalam hati. Tapi hamba kami ini berdoa dalam roh, dan marilah kita membaca kebenaran firman.
Injil Matius 18 Maaf Bapak Ibu, sini anginnya kencang di alam terbuka. Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Artinya begini Bapak Ibu, jikalau mulai dari sekarang Bapak Ibu tidak mengajarkan dirimu sungguh-sungguh secara pribadi untuk bertobat, untuk merendahkan diri, terutama kepada Tuhan Allah Bapa Yahweh, nama yang paling kudus dalam kerajaan surga, tidak bisa dihujat oleh sembarangan orang jikalau orang itu berbuat dosa. Karena nama Bapa Yahweh, Bapa Yesua Amasia Elohim, itulah nama yang paling kudus dalam kerajaan surga, di level yang paling tertinggi di dalam kerajaan surga. Jikalau Bapak Ibu buat dosa, jangan panggil nama itu. Kalau Bapak Ibu masih panggil nama Tuhan Yesus Kristus, masih diampuni. Karena Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menyelamatkan umat manusia dengan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang Bapak Ibu harus merendahkan diri. Kenapa harus merendahkan diri? Karena jikalau Bapak Ibu merendahkan diri, Bapak Ibu akan menang. Menang dalam arti, maaf Bapak Ibu, tidak ada penduduk AP-nya, saya jepit di kaki. Bikin saya Bapak Ibu AP-nya. Saya lipat kaki. Lagi di hutan. Supaya bebas bicara firman. Sebab kalau di kota ribut. Jadi masih ada waktu, dan sekarang Bapak Ibu, puji Bapak Yahweh. Maaf Bapak Ibu, kalau bicara firman, hamba kami ini kenyang dimakan makan rohani. Amin.
Jikalau Bapak Ibu bertobat sungguh-sungguh berbalik kepada firman, Bapak Ibu akan menang. Menang dalam arti Bapak Ibu mengalahkan iblis, yaitu mematikan keinginan-keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Karena keinginan roh yang berasal dari Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus sendiri, itu yang akan menyelamatkan hidup Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada. Bukan keluarga Bapak Ibu, bukan gereja yang menyelamatkan Bapak Ibu, tapi iman dari Bapak Ibu sekalian yang menyelamatkan Bapak Ibu, iman dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus yang menolong dan sehingga menguatkan iman dari Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa mendapat apa yang Bapak Ibu mau, dalam arti yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Karena iman dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus tidak terukur oleh apapun yang ada di alam semesta, baik yang ada di dunia, neraka pun surga. Karena iman dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus tanpa batas, dahsyat. Amin. Jikalau Bapak Ibu sudah bisa mengalahkan iblis, Bapak Ibu akan bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi mau mengalahkan iblis itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Bapak Ibu harus melawan keegoisan hatimu, harus mematikan keinginan daging. Karena di dalam mematikan semuanya itu, Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh akan mengizinkan untuk iblis mencobaimu. Jikalau engkau berpegang teguh kepada firman, engkau akan memperoleh apa yang engkau perlukan. Oleh karena masih ada sisa waktu yang ada ini, pergunakanlah itu untuk memuliakan nama Bapa Yahweh. Yang terpenting adalah kedua kerajaan akan berdiri di dalam dunia ini. Kerajaan 66, kerajaan dan kerajaan 77. Kita membahas terutama kerajaan 66. Orang-orang yang tertinggal di dalam kerajaan, Bapak Ibu saya panjangkan kaki boleh, kalau lipat setengah mati. Orang-orang yang tertinggal di dalam kerajaan 66 itu karena mereka tidak bisa untuk mematikan keinginan-keinginan duniawi, yaitu keinginan-keinginan daging, sehingga mereka mau tidak mau harus tertinggal di dalam kerajaan 666. Meskipun mereka tidak minum jus naga 66, mereka tertinggal tertolak karena perbuatan dari kelakuan mereka yang secara pribadi. Apa sih perbuatan mereka sehingga mereka bisa tertinggal? Contohnya, banyak orang hidup di dalam kegelapan, yaitu mereka berhubungan baik itu secara keluarga, walaupun bukan pasangannya orang lain, berselingkuh alias mereka laki-laki dan perempuan, ada laki-laki sama laki-laki, ada perempuan sama perempuan, ada yang berhubungan di laut, di air, berhubungan di darat,
di hutan, berhubungan di hotel-hotel, bahkan rumah mereka masing-masing. Mereka berhubungan seks semau mereka saja. Karena itu masih ada waktu, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Sebab kebenaran firman yang akan menyelamatkan hidup Bapak Ibu sekalian. Bukan orang lain yang menyelamatkanmu, tapi hidupmu secara pribadi yang dapat menyelamatkan hidupmu. Bapak Ibu, tadi saya buat video pertama, tetapi ada yang datang. Mereka tidak mau beribadah, tapi mereka datang untuk selfie-selfie. Oleh karena itu, hamba kami menghindar membuat video yang kedua kali ini. Masih ada waktu, bertobatlah, bertobatlah, berbalik kepada kebenaran firman. Kenapa bertobat? Karena masih ada yang hidup dalam dosa. Contohnya jadi keluarga nih. Jadi keluarga ada suami istri yang berhubungan sampai memuaskan hawa nafsu dari iblis. Sampai istri atau suaminya harus meninggal dunia. Itu karena apa? Mereka tidak bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Mereka suka menonton film porno, film seks, sehingga buat hidup mereka jadi hancur, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Oleh karena itu masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Bukan sampai di situ saja. Bahkan saya mendengar dan memang terjadi, yaitu di gereja ada sesama majelis berselingkuh. Istrinya orang lain selingkuh sama istrinya. Oleh karena itu, hai engkau hamba Tuhan yang tukang berselingkuh di dalam gereja, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Jika engkau tidak bertobat, hidupmu akan binasa di dalam api neraka. Oleh karena itu, bertobatlah, bertobatlah, dan berbaliklah kepada kebenaran firman, karena firman itu yang akan menyelamatkanmu. Bukan keselingkuhanmu yang akan menyelamatkanmu. Tidak. Tapi imanmu yang karena engkau bertobat, engkau dapat diselamatkan. Tetapi orang-orang yang tertinggal di dalam kerajaan 66 itu, jika engkau mau masuk kerajaan surga, meskipun engkau tertinggal dalam dunia, khususnya di kerajaan 66, umurmu sudah 60 bahkan 100 tahun ke atas. Engkau kalau tidak bayar harga, engkau mengikuti kehendak iblis, menyembah iblis, menghujat nama Tuhan Allah, firman-Nya, pekerjaan Roh Kudus, engkau akan binasa di dalam api neraka. Tetapi jikalau engkau bertobat, pada saat itu bayar harga, yaitu mati martir, walaupun pada saat itu engkau mengalami penyiksaan sampai pada kesudahannya, jika engkau bertahan, engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Dan DNA iblis yang ada di dalam, yang engkau terima botol minuman jus itu, yang disuntik di badanmu, maka dia akan dirubahkan oleh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, menjadi DNA ilahi. Walaupun Bapak Ibu sudah makan perjamuan berkali-kali, tapi Bapak Ibu sudah karena minum jus, perjamuan itu, firman kudus itu tidak menyelamatkanmu. Tetapi DNA dari Bapa Yahweh, kuasa Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus itu yang akan menyelamatkanmu. Dan pada saat itu Bapak Ibu sudah bayar harga mati martir. Karena mati martir ini harus masing-masing orang secara pribadi. Dia perlukan pertobatan yang sungguh-sungguh secara pribadi. Dan Bapak Ibu masuk dalam kerajaan surga
akan menjadi seperti bayi-bayi rohani. Tidak mempunyai rumah, diambur di dalam kerajaan surga di taman. Tapi bersyukur Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu karena anugerah dari Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan ini, bagi yang masih hidup dalam dosa, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Dan kita masuk ke dalam inti. Dan orang-orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun damai itu akan dipilih 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yaitu yang tidak terima tanda 66 itu, mereka akan beranak pinak, akan melanjutkan keturunannya di kerajaan 77 Bapa Yahweh, dan akan lahir seorang anak manusia dan diminta oleh Ibu Fei tambah 1, yaitu rohnya sendiri, artinya roh Ibu Maria, sehingga akan lahir dalam dunia ini secara ajaib diraih mempelai Bapa Yahweh, yaitu Ibu Fei akan melahir kedua anak yang dari surga, anak kilai. Tetapi kalau mereka cek di alat yang ada di dunia, alat dunia yang di kesehatan, tidak akan menemukan ada janin, yaitu anak yang ada di dalam kandungan Ibu Fei. Karena itu anak ajaib, tidak bisa dilihat oleh manusia. Cuma dia bisa lihat oleh mata rohani, oleh roh. Baru bisa mengetahui anak-anak yang ada di dalam diri mempelai Bapa Yahweh. Karena anak yang di dalam diri Bapa Yahweh itu Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Immanuel, akan mereka panggil Iman, sama Maria dipanggil Mary. Itulah yang akan lahir dalam dunia ini. Dan setelah Tuhan Yesus Kristus lahir dan berumur 25 tahun, akan menggunakan nama Bapa Yahweh, sebab dialah Bapa Yahweh sendiri yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih hidup dalam dosa, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Sebab kebenaran firman itu yang akan menyelamatkan hidup Bapak Ibu sekalian di mana saja pun berada. Dan berbahagialah mereka yang mendapat bagian di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Mereka akan ikut memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa Yahweh sendiri, akan memerintah di dalam, terutama memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, memerintah dalam kerajaan surga, memerintah di dalam bumi yang baru. Sungguh dahsyat bukan? Sungguh dahsyat. Tidak bisa dikatakan oleh apa mereka yang terpilih dalam kerajaan surga. Termasuk hamba kami kan ikut memerintah. Karena dia adalah malaikat kami juga. Malaikat wahyu yang berperan dalam dunia ini. Berperan di dalam bumi, dalam kegelapan, bahkan surga. Dialah bintang timur kami. Tetapi jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, memuji atau meminta terima kasih kepadanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, harus meminta terima kasih kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh yang menciptakan baik mereka para malaikat, bahkan sisi bumi, sisi surga, sisi neraka,
Hanya kepada mereka saja kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu saudara sekalian yang teman-teman menghujat pekerjaan Bapak Yahweh, pekerjaan Roh Kudus, secara alam roh malaikat kami ini akan berperang. Dan setiap orang yang menghina pekerjaan Roh Kudus, menghina kehamilan Ibu Fei, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh, hatinya bersih. Jangan Bapak Ibu sekalian teman-teman bilang Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu jahat, karena telah membunuh dirimu, membunuh keluargamu yang menghina pekerjaan Bapak Yahweh. Kami para malaikat mendengarkan perintah. Jikalau Tuhan Yesus Bapak Yahweh memerintah kami untuk membunuh mereka secara alam roh, kami akan membunuh mereka secara alam roh. Tetapi menggunakan tubuh apa? Tubuh surgawi, tubuh malaikat kami sesungguhnya. Dan tubuh malaikat surgawi itu tidak bisa ditandingi oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Tetapi jangan memuji para malaikat, tetapi marilah kita sama-sama memuji, meninggikan nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada kita memuji dan meninggikan namanya. Masih ada waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian yang hidup dalam dosa, bertobatlah dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Sebab firman itu yang akan menyelamatkan hidup. Bapak Ibu, kalau bicara firman, hamba kami dikenyangkan oleh kebenaran firman, makanan rohani. Amin. Jikalau Bapak Ibu bertobat sungguh-sungguh secara pribadi, Bapak Ibu akan diselamatkan. Dan imanmu yang menyelamatkanmu, bukan iman orang lain. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang hidup dalam dosa, bertobatlah, berbaliklah kepada kebenaran firman, sehingga Bapak Ibu akan dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan buang-buang kesempatan emas ini. Karena semakin hari, semakin dahsyat kuasa Bapa Yahweh yang terjadi di dalam dunia ini. Sabar ya Bapak Ibu. Kembali kami sampaikan Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu sekalian teman-teman menghujat pekerjaan Roh Kudus yang disampaikan oleh mempelai Bapa Yahweh, bintang-bintang Bapa Yahweh yang bersaksi pada saat ini. Jikalau Bapak Ibu teman-teman tidak pindah alam, jangan bicara kepada bintang-bintang Bapa Yahweh atau Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus itu jahat. Tidak, tetapi hatimu yang jahat. Engkau menolak semua kebenaran firman yang disampaikan oleh mempelai Bapa Yahweh yang bersaksi pada zaman baru ini. Ingat, waktu-waktu sekarang ini adalah jahat. Jikalau engkau tidak bertobat dan berbalik kepada firman, engkau akan tertinggal di dalam dunia ini. Ingat, masa penyiksaan itu, antikris itu sangat dahsyat. Dan kekayaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu simpan, dengan uang-uang itu Bapak Ibu bagikan kepada orang miskin, orang janda. Artinya benar-benar janda, bukan janda kembang, janda muda yang memuaskan awan nafsu Bapak Ibu, saudara sekalian, sehingga terjatuh dalam dosa. Jika Bapak Ibu tidak bertobat, hidupmu akan binasa dalam api neraka. Oleh karena itu kekayaanmu berpergi kepada mereka, sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal, engkau memperoleh rumahmu di surga juga.
masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah kekayaan itu. Karena pada masa keluar antikris memerintah dalam dunia ini, kekayaan Bapak Ibu semuanya mereka akan bawa, dan emas-emas Bapak Ibu semua akan mereka bangun berhala-berhala. Untuk sekarang mereka minta Bapak Ibu untuk menerima tanda juz 66 itu. Dan selanjutnya mereka akan meminta Bapak Ibu menyembah manusia dan binatang dan patungnya. Jikalau Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian tidak mengikuti mereka, Bapak Ibu akan dibunuh. Tetapi apakah Bapak Ibu kuat untuk menghadapi masa-masa itu? Oleh karena itu, masih ada waktu, dan sekarang ini Bapak Ibu bacalah firman itu, renungkan firman itu siang dan malam, dan menjadilah pelaku-pelaku firman. Sebab pada saat Bapak Ibu tertinggal, firman itu yang akan menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan memperoleh kekal langsung masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu tidak lihat masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kan Bapak Ibu tertinggal, Bapak Ibu akan masuk dalam kerajaan surga langsung. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah anugerah dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian di mana saja pun berada. Diberkatilah kita semua mempelai Bapa Yahweh, bintang-bintang Bapa Yahweh, dan semua anak-anak Bapa Yahweh di mana saja pun berada. Dan disembuhkan mereka yang sakit di mana saja pun berada di dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Dan yang menyelamatkan hidupmu dan menyembuhkanmu adalah imanmu sendiri. Biarlah kita bertemu di dalam kerajaan 1000 tahun damai, ikut memerintah bersamanya. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, amin.